Oke, sebenarnya di video sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan transaction detail seperti ini ya. Jadi sebenarnya ini sudah bisa kalian bayar menggunakan kartu debit kalian ya. Misal di sini kalian bayar menggunakan internet banking kah, atau mobile banking, atau ATM BCA ya. Nah, kalian bisa ikuti instruksinya, tetapi nanti kalau saya pribadi, untuk testingnya saya tidak langsung menggunakan saldo yang ada di kartu debit saya ya. Melainkan untuk testingnya nanti saya bakalan testing melalui aplikasi atau website TriPay itu sendiri nantinya. Karena di TriPay ada yang namanya callback testing ya, dan itu kita bakalan mempelajari di video selanjutnya. Nah, di video ini sebelum masuk ke callback, kita bakalan mempelajari bagaimana caranya membuat data ini yang di dashboard ya, itu secara dinamis. Nah, kalau kalian notice di PPT yang pertama kali saya presentasikan, di situ untuk mendapatkan semua daftar transaksi, sebenarnya kita bisa menggunakan yang didokumentasi dari TriPay, yaitu daftar transaksi ya. Atau kalian lihat di sini, yang di API Developer Guide-nya atau di dokumentasi TriPay, kalian bisa lihat di sini ya, ada yang namanya daftar transaksi. Ya, daftar transaksi ini digunakan untuk mendapatkan daftar transaksi dari merchant kita ya. Jadi sekali lagi, kalian bisa sebenarnya mendapatkan seluruh transaksi yang ada menggunakan API ini ya, yaitu endpoint-nya sendiri adalah yang ini. Tetapi di sini saya bakalan ngebuat juga database, jadi kita memiliki tabel ya. Jadi sebenarnya ketika kita nge-request transaksi itu ya, kalau yang kemarin kalian lupa, kita nge-request transaksi tepat di sini ya. Ketika saya ngeklik salah satu payment method, dia bakalan nge-request transaksi atau ngebuat transaksi. Nah, transaksinya itu baru dibuat di dalam TriPay ya, sedangkan di dalam sistem kita belum dibuat. Jadi saya bakalan ngebuat sebuah database atau saya bakalan ngebuat sebuah tabel yang nantinya bakalan nampung semua data berupa transaksi yang terjadi ya. Jadi nantinya bukan hanya TriPay saja yang memiliki data, tetapi di sistem kita juga memiliki datanya ya. Itu untuk apa? Karena mungkin nanti ke depannya ceritanya kalau kalian mau melanjutin aplikasi ini, mungkin kalau user sudah membayar, maka dia bisa membaca buku ya. Sedangkan kalau belum, maka belum bisa membaca buku. Nah, status itu mesti ada di sistem kita. Oke, untuk itu mungkin langsung saja saya contohkan bagaimana caranya membuat tabel tersebut ya. Yang pertama pastinya kita bakalan pergi ke VS Code, dan di sini saya langsung saja buat PHP Artisan, make, model, transaction, seperti ini ya, transaction, -m. -m itu adalah minus migration ya, jadi sekalian kita membuat migration. Enter. Oke, model already exists katanya. Karena modelnya sudah ada, di sini mungkin saya bakalan delete dulu. Oke, transaction, dan di sini bakalan saya delete ya. Saya delete, karena kita bakalan belajar from scratch ya. Dan di sini saya bakalan generate lagi, PHP Artisan make model, transaction -m, dan saya bakalan pergi ke create transaction table, karena kita bakalan membuat tabelnya dulu, baru kita bakalan berinteraksi dengan modelnya ya. Oke, di sini ceritanya saya bakalan menyamakan isi dari field tiap di dalam tabel ini dengan yang di sini ya. Jadi kalau kalian lihat di dashboard, ini sebenarnya fieldnya sudah ketahuan apa saja yang bakalan kita buat ya. Seperti yang di sini adalah user sebenarnya, user credential berupa name dan email. Kemudian yang di sini adalah book ya, book title dan book kategori, dan yang di sini adalah total amount, dan yang di sini adalah status. Statusnya mungkin untuk kita paid dan unpaid saja ya. Nah, tetapi ada satu lagi sebenarnya, yaitu ketika kita nge-request transaksi, kan kita mendapatkan yang namanya reference ya, atau referensi. Nah, referensi ini juga bakalan kita masukin ke dalam database kita, atau ke dalam tabel kita. Dan satu lagi, mungkin kalau kalian perlu, ini sebenarnya opsional saja, boleh kalian buat ataupun tidak, yaitu ketika kita di API Developer Guide ini ya, atau di dokumentasi, kita mendapatkan yang namanya merchant ref, atau kita meng-generate sendiri merchant ref yang kita punya. Kalau yang saya kemarin, contohnya seperti ini kira-kira, PX-123-123, seperti itu ya, dan itu kita buat sendiri. Oke, langsung saja kita buat satu persatu, field apa saja yang kita butuhkan. Yang pertama pastinya adalah table, untuk foreign ID, user ID pastinya, user ID, dan di sini adalah constraint. Nah, kalau kalian bingung bagaimana cara membuat ini, sebenarnya ini adalah di Laravel dasar ya. Dan saya juga sudah menjelaskan di video yang ini. Jadi di situ saya menjelaskan bagaimana caranya membuat foreign key di dalam Laravel. Ctrl+Shift+D, dan di sini saya bakalan buat book ID tentunya, dan saya bakalan buat table lagi. Tentunya kita bakalan membuat table yang namanya total amount ya. Jadi saya bakalan buat integer sini, dan total amount, kemudian table enum
ya, enum untuk yang namanya status ya. Status isinya adalah paid dan unpaid seperti ini. Kemudian untuk defaultnya kita bakalan buat menjadi unpaid ya. Seperti ini. Oke, dan satu lagi jangan lupa, saya bakalan membuat table namanya string untuk reference ya, di sini reference. Serta satu lagi adalah merchant ref. Seperti ini saja ya, ref, bukan reference. Sebenarnya kalau yang membuat ini juga sebenarnya ini adalah opsional, terserah kalian mau membuatnya atau tidak. Nanti saya bakalan jelaskan kenapa saya buat di sini ya, karena di callback URL nanti bakalan ada hubungannya dengan ini. Di video selanjutnya saya bakalan jelaskan kenapa saya membuat yang opsional ini ya. Oke, mungkin sudah cukup untuk tabelnya. Ya, kita pertama bakalan migrate dulu ya. PHP Artisan migrate, biar tabelnya ini bakalan ada di dalam database kita. Karena kalau saya lihat di database, di sini belum ada yang namanya tabel transactions ya. Karena ya belum kita migrate. Untuk itu saya bakalan migrate, enter. Ya, sudah terbuat ya. Dan kalau saya refresh, dia bakalan ada tabel transaction-nya. Oke, di sini kita bakalan lanjutkan. Jadi ceritanya, ketika saya klik salah satu yang di sini tadi ya, saya refresh. Ketika saya ngeklik choose your payment method ini, misalnya Bank Mandiri, dia nanti bakalan dua nge-store-nya. Yang pertama nge-store request transaksinya ke dalam TriPay, dan yang kedua bakalan nge-store ke dalam database yang baru saja kita buat, atau tabel yang baru saja kita buat. Oke. Untuk itu kita bakalan lihat dulu logiknya gimana. Tentunya ketika checkout ya. Jadi ketika checkout di sini dia bakalan ke transaction.store ya untuk form action-nya. Jadi kita bakalan pergi ke transaction.store. Ya, transaction.store itu adalah metodenya menggunakan store ya di transaction controller. Saya control klik dan saya bakalan buka filenya. Di sini ada method store. Oke, yang pertama pastinya nge-store-nya ke dalam TriPay ya. Jadi kita bakalan request transaction in TriPay seperti ini. Saya bakalan buat komentar biar lebih rapi saja, biar kalian juga mengerti apa yang saya lakukan ya. Dan di sini saya bakalan create a new data in transaction model, misalnya seperti itu ya. Jadi yang pertama sekali lagi kita request transaksinya ke dalam TriPay, dan yang kedua kita bakalan nge-store datanya ke dalam tabel yang baru saja kita buat, yaitu tabel transaction ya. Oke. Nah, di sini langsung saja sebenarnya kita bisa memanggil transaction seperti ini, transaction. Jangan lupa modelnya harus kita panggil di atas seperti ini ya, karena saya sudah otomatis menggunakan VS Code, jadinya di sini sudah import otomatis. Oke, transaction _2 create seperti ini. Apa saja field yang ingin kita create? Yang pertama pastinya ada user ID. User ID ini diambil dari out ya, user ID, ya ini sebenarnya basic saja, pasti saya yakin juga kalian sudah tahu. Kemudian yang kedua adalah bukan course, tapi book ID ya. Book ID kita ambil dari book ID. Kenapa book ID? Karena kita di sini sebelumnya sudah mendefine variable book ya, yaitu book find bla bla bla. Oke, kita bisa mendapatkan book ID di sini. Dan yang ketiga, pastinya kita membutuhkan total amount ya. Atau kita lihat lagi di create transaction table biar lebih rapi. Pertama user ID, kedua book ID, ketiga reference ya. Oke, untuk reference kita bakalan mengambil dari transaction reference seperti ini ya. Kenapa transaction reference? Karena transaction ini kita nge-request transaksi ke TriPay, dan TriPay nantinya bakalan ngebuatkan data ya, banyak datanya ya, ada reference, ada merchant ref dan lain-lain. Disinilah kenapa saya menggunakan transaction reference, karena bakalan mendapatkan referensi yang baru saja dibuat oleh TriPay itu sendiri. Oke, reference, merchant ref, total amount dan status. Oke, kita buat di sini merchant ref, di sini total amount, dan di sini adalah status. Oke, untuk merchant ref kita bakalan buat di sini merchant ref seperti ini. Total amount ya total amount kalau nggak salah, atau amount kita bakalan DD dulu nantinya biar untuk memastikan, dan status pastinya adalah status. Oke, di sini bakalan saya DD dulu untuk yang transaction untuk memastikan data yang kita masukkan apa sudah benar atau belum ya. Ctrl S dan saya bakalan refresh di sini, atau mungkin langsung klik salah satu saja. Ya, dia bakalan nge-trigger seperti ini ya. Yang pertama reference benar, merchant ref benar, kemudian di sini adalah amount ya. Di sini adalah amount, bukan total amount, walaupun nama field kita bakalan total amount, tapi di sini amount. Kemudian di sini ada yang namanya status ya. Oke, dan di sini adalah status. Oke, kita cek lagi. Reference, merchant ref, total amount, dan status. Ya, sudah benar semua.
Maka dari itu, ketika ini saya hapus DD-nya, apakah sudah berhasil dia meng-create transaction yang kita butuhkan? Oke, saya refresh lagi di sini. Kalau saya klik salah satu, dia bakalan error seperti ini ya. Add user ID to fillable property to allow mass assignment. Karena kita menggunakan mass assignment ya, yaitu menggunakan metode create seperti ini, maka kita tidak bisa langsung membuat seperti ini. Kita harus ke transaction dulu, ke transaction model. Saya klik control dan klik di sini. Di sini kita harus membuat fill label ya. Jadi di sini saya buat protected, fill label sama dengan kita buat fill apa saja yang dibutuhkan. Oke, sebenarnya fill label ini untuk membuat model kita itu memasukkan fill apa saja ke dalam tabel yang kita sudah buat ya. Dan di sini sudah saya define semuanya. Ini semuanya yang di sini sebenarnya ya. Oke, kalau saya coba lagi, saya refresh dan klik salah satu, apakah dia sudah berhasil? Yap, dia sudah berhasil. Kalau kita lihat di dalam tabel kita, dalam tabel transaction, di sini saya refresh, ya dia sudah ada ya. Di sini sudah ada semua untuk datanya, reference, merchant ref, total amount, status, dan di sini ada created at dan updated at. Nah, inilah yang kita bakalan looping ke dalam dashboard ya. Jadi di dalam dashboard ini kita bakalan ngelooping. Oke, langsung saja kita pergi ke URL dashboard. Jadi di web.php saya bakalan ngakses yang namanya dashboard, ya, yaitu yang di sini ya. Dashboard, oke, URL-nya adalah dashboard, yaitu pergi ke dashboard controller index. Kita bakalan lihat, ya ini baru nge-return view seperti ini saja. Setidaknya kita bakalan buat transaction seperti ini sama dengan transaction, oke, latest get seperti ini ya. Biar mendapatkan semua data dan diurutkan dari yang terakhir. Oke, di sini jangan lupa untuk mengimport modelnya, yaitu app model transaction, dan pastinya kita bakalan lemparkan transactions-nya ke dalam view, compact transactions. Oke, mungkin ini typo ya, transactions seperti ini, dan di sini kita bakalan lempar, tentunya ke dalam dashboard.blade.php, kita bakalan nge-for each. Oke, untuk for each-nya kita bakalan nge-for each bukan di dalam t-head ya, t-head itu yang di sini, yang name, book, amount, dan status. Melainkan kita bakalan nge-for each-nya di dalam t-body ya. Ya, yang di tr-nya kita bakalan for each seperti ini, for each transactions as transaction seperti ini. Dan ini bakalan saya alt atas ya untuk membuat line yang saya highlight ke atas. Oke, di sini komentarnya saya hapus dan kita lihat dulu di dalamnya. Yang pertama adalah name. Mungkin saya bakalan refresh apakah ada error. Yap, tidak ada error. Untuk ininya kita bakalan buat dinamis ya untuk datanya. Nah, yang pertama pastinya name, yaitu transaction user name. Tetapi kita belum membuat relasi antara transaction dengan user ya. Jadi ini sebenarnya dia memanggil relasi antara transaction ke user, kemudian memanggil name-nya itu dari user sendiri. Tetapi karena kita belum buat, jadi kita bakalan buat dulu di dalam model transaction.php. Sebenarnya untuk relasi di dalam Eloquent Laravel juga saya sudah membuatkan mini booknya ya. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan mini booknya, silahkan cek di link deskripsi video bawah ini. Itu secara gratis saya membagikannya ya, karena bonus dari sudah menyelesaikan materi tentang Laravel dasar ya. Oke, di sini saya bakalan buat public function, yaitu adalah user, kemudian kita buat return, this belongs to user class. Oke, sekali lagi kalau kalian belum mengerti cara buat relasi, saya sudah menyediakan mini booknya ya. Di sini adalah book, dan di sini pastinya adalah book class. Oke, jadi ketika kita sudah membuat relasi seperti ini, kita bisa memanggil metodenya ya. Misalnya kalau saya buat di sini ABC, ya kita tadi di sini harus membuat ABC. Karena metodenya saya buat user, ya kita buat user seperti ini. Oke, saya Ctrl Z, ini adalah user, kemudian dia mendapatkan name. Oke, kita tes dulu satu data dulu, apakah sudah dinamis ya. Ini sudah dinamis, sudah berubah menjadi admin ya. Kemudian di sini untuk email, pastinya kita bakalan rubah menjadi transaction, user email. Oke, scroll bawah, ini adalah book ya. Jadi kita bakalan buat transaction, book title, di sini adalah kategori. Saya copy paste saja di sini. Kopikan dan paste tepat di sini. Ini adalah kategori. Kemudian di sini adalah amount atau total amount ya, transaction
Total amount, pastinya saya bakalan buat ke dalam number format biar ada koma. Number format seperti ini. Oke. Kemudian untuk paid ini kita bakalan buat menjadi transaction status. Oke. Saya bakalan refresh apakah sudah semua dinamis ya, sudah semua dinamis, tetapi setidaknya untuk status unpaid ini saya bakalan buat if else ya. Jadi di sini saya bakalan buat if transaction transaction status sama dengan paid misalnya. Kita bakalan nampilin ini. Di sini kita bakalan buat else, oke. Kalau else dia bakalan berwarna merah ya setidaknya. Di sini saya bakalan buat daripada bagi green 100, kita bakalan buat red ya untuk ininya. Oke, kalau kita refresh, yep, ini tidak terlalu tampak. Mungkin BG red-nya mungkin adalah 500 atau 400. Ctrl S dan refresh. Ini tidak ada karena sebenarnya saya menggunakan Tailwind. Kalian bisa menggunakan npm run watch ya untuk mengcompile Tailwind yang baru saja kita buat ya. Tetapi kalau kalian tidak membuat style seperti saya, tidak apa-apa, ini hanya optional saja. Oke, di sini sudah dikompil ya. Jadi saya menjalankan npm run watch dan ini sudah dikompil. Di sini kalian bisa melihat CSS app.css-nya sudah dikompil. Jadi kalau kita refresh di sini pastilah ada compile yang baru saja kita lakukan ya. Jadi di sini saya bakalan buat misalnya bg red 200 dan refresh, yap seperti ini kira-kira. Dan untuk status mungkin saya bakalan buat di sini uppercase ya, uppercase biar tulisannya itu gede semua seperti ini. Oke, mungkin seperti itu saja untuk status, atau kalau kalian mau menambahkan font semi bold bisa juga, dan refresh. Oke, kita lihat dulu di sini sebenarnya sudah ada font semi bold ya. Oke, saya refresh lagi. Oke, mungkin seperti itu saja untuk yang transaction. Tetapi di sini sebenarnya untuk gambarnya ini saya generate secara random ya. Jadi kalau saya bakalan ngebuat sebuah transaksi lagi, misalnya saya klik salah satu saja, ini pasti datanya sudah di for each secara otomatis di dalam dashboard ya. Kalau kita refresh, ya dia bakalan ada data baru. Tetapi kalau kalian lihat di sini untuk image-nya itu sama persis ya. Jadi di sini saya bakalan ngakalin ya, karena saya menggunakan yang namanya Pixum Photos dan kita menggunakan ID di sini. Kalau kalian lihat .100 artinya itu dia bakalan mencari yang ID-nya 100 di sini. Oke, untuk itu saya bakalan akalin dengan cara membuat transaction ID seperti ini. Atau kita bisa membuat seperti ini. 100 plus seperti itu ya. Oke, kalau saya refresh, oke di sini tidak bisa, mungkin kita bakalan buat 10 dot seperti ini ya. Refresh, yep, dia bakalan tampil seperti ini. Ada gambarnya, pokoknya setiap gambar itu berbeda-beda ya. Nah, mungkin itu dulu untuk di video kali ini, bagaimana caranya menampilkan semua daftar transaksi yang kita miliki di dalam aplikasi kita. Di video selanjutnya kita bakal mempelajari tentang callback ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.